para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keselamatan, Santo Bartolomeus, Rasulmu, telah mempercayakan diri dengan tulus hati kepada putramu karena iman. Semoga berkat doa Santo Bartolomeus, gerejamu senantiasa menjadi sakramen keselamatan bagi segala bangsa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga contoh teladan hidup Rasul Santo Bartolomeus selalu menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan bahwa tak sedikit orang yang sulit berkembang karena hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Tidak mampu tetapi pura-pura mampu. Tidak tahu
tetapi pura-pura tahu. Tidak suci, tetapi pura-pura suci, dan sebagainya. Bartolomeus yang hari ini kita rayakan pestanya, seorang rasul dari Yesus, adalah orang yang tanpa kepura-puraan dalam hidupnya. Ia dalam seluruh hidupnya selalu bersikap otentik. Ia tidak menutup-nutupi keraguannya bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias. Keberaniannya untuk bersikap transparan itulah titik tolak yang menyelamatkannya. Apalagi di hadapan Tuhan, kepura-puraan sebenarnya tak berlaku, sebab matanya tak ada yang tersembunyi. Sikap jujur dan transparan di hadapan Tuhan merupakan pintu menuju iman sejati. Iman sejati mentransformasikan diri, sementara kepalsuan menghambat perubahan nyata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bersikap otentik dalam hidup berarti berani terbuka di hadapan Tuhan dan sesama. Orang yang otentik tidak menyembunyikan luka dan tak suka sekedar mencari muka. Ia menerima diri apa adanya, serta membuka diri pada segala kemungkinan untuk perbaikan. Keterbukaan Bartolomeus membawanya pada pengakuan iman. Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Yahudi. Iman yang otentik ini membuat Bartolomeus berkembang menjadi utusan. Konon, menurut cerita, ia mewartakan Injil sampai ke India. Karena itulah ia juga boleh menikmati janji Kristus, melihat kemuliaan para malaikat dan anak domba di surga, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah Bartolomeus baru yang hidup di zaman sekarang. Artinya kita pun telah dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Panggilan menjadi murid Yesus itu terjadi ketika kita semua melangkah ke hadapan altar Tuhan untuk menerima sakramen pembaptisan. Entah kita diantar oleh orang tua kita ke hadapan altar untuk dibaptis karena kita masih kecil, ataupun kita melangkah dengan kaki kita sendiri karena kita dibaptis dewasa. Apakah kita dibaptis bayi atau baptis dewasa? Yang pasti kita semua menerima anugerah yang sama, yaitu dipanggil menjadi murid Yesus. Panggilan menjadi murid Yesus itu lalu kemudian kita konkretkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menerima sakramen-sakramen yang lain. Misalnya, bagi yang mau membangun hidup berkeluarga, menerima sakramen perkawinan. Dan bagi yang mau melayani Tuhan secara khusus, menerima sakramen imamat. Maka lewat panggilan khusus yang kita tanggapi sebagai panggilan kita kepada Allah, kita diajak agar dalam seluruh kehidupan kita selalu hidup bersikap otentik. Artinya, jangan pura-pura di hadapan Tuhan. Hendaklah kita seperti Rasul Bartolomeus selalu bersikap polos dan jujur di hadapan Tuhan. Rasul Bartolomeus telah memberikan contoh kepada kita bagaimana ia tidak hidup dalam kepalsuan di hadapan Allah. Kepolosannya dia mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Maka
kejujurannya itu mengantarkan dia untuk bertemu dengan Yesus. Dan ketika ia bertemu dengan Yesus dan membiarkan dirinya diubah, maka ia rela mengubah hidupnya dengan mengungkapkan imannya, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah, Raja orang Yahudi." Menggambarkan bagaimana perubahan Bartolomeus dalam menjalani kehidupan ini. Maka mari kita juga sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang terus mengalami perubahan-perubahan, pertobatan-pertobatan dalam hidup ini, agar hidup kita semakin terarah kepada Allah. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.